Boleh-boleh saja kau punya rupa yang indah, boleh-boleh saja kau punya harta berlimpah. Contohnya adalah adanya aplikasi Al-Quran digital yang dapat kita download di HP kita. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatu wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman yang saya sayangi, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman keislaman. Pada kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Indahnya Amalan Bulan Ramadan. Tetapi sebelum itu, saya punya pantun nih. Dengarkan ya. Pergi berlibur ke kota lama, tapi lupa membawa sepatu. Perkenalkan saya Muhammad Andi Pratama dari kelas 11 Teknik Mesin 1. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam. Mengapa umat Islam menunggu datangnya bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan dengan penuh keberkahan. Bulan di mana suatu perbuatan yang kita lakukan akan dilipat gandakan. Selain kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan, adapun amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita kerjakan, di antaranya tadarus Al-Quran dan bersedekah kepada yang membutuhkan. Pemirsa, kapankah terakhir kali Anda membaca Al-Quran? Apakah tadi pagi, tadi malam, atau seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, atau bahkan setahun yang lalu? Dapat kita ketahui bahwa sebagian dari kita ada yang alhamdulillah dapat istiqomah membaca Al-Quran setiap hari. Tentu saja hal ini patut untuk disyukuri karena ada pula sebagian dari kita yang membaca Al-Quran hanya pada bulan Ramadan saja. Benar apa benar? Sebenarnya membaca Al-Quran memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya dapat menenangkan pikiran, mendatangkan kebaikan, memperoleh perlindungan, mendapatkan pertolongan, dan yang pastinya mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minin.
wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Teman-teman, selain tadarus Al-Quran, adapun amalan yang dapat kita kerjakan yang selanjutnya adalah berbagi kepada orang lain. Lalu, kenapa kita harus berbagi kepada fakir miskin? Kenapa kita harus berbagi kepada kaum duafa? Kenapa kita harus infak dan sedekah? Kenapa ya? Kalian pengen tahu tidak? Jadi gini, alasannya karena Islam mengajarkan kepada kita bahwa semua harta yang kita miliki belum tentu sepenuhnya untuk kita sendiri. Bisa jadi di dalam harta kita ada rezeki keluarga kita. Bisa jadi di dalam harta kita ada rezeki kaum duafa sekitar kita. Betul? Sesungguhnya orang-orang yang menyedekahkan sebagian dari hartanya dengan ikhlas, maka akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harta yang dimiliki akan menjadi berkah. Boleh-boleh saja kau punya rupa yang indah, boleh-boleh saja kau punya harta berlimpah, tapi maaf jika kau tidak ingin berbagi dan juga sedekah. Boleh-boleh saja kau terlahir bagus rupa, boleh-boleh saja kau bergelimangan harta, tapi maaf jika kau tidak ingin berbagi dan juga sedekah. Shh, cepat ucap astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dewan juri yang terhormat, seiring dengan perkembangan zaman, canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin mempermudah bagi kita dalam mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang baik, yaitu contohnya adalah adanya aplikasi Al-Quran digital yang dapat kita download di HP kita. Sehingga dapat mempermudah bagi kita dalam membaca Al-Quran kapanpun dan dimanapun kita berada. Yang selanjutnya adanya open donasi online, sehingga tidak menghambat bagi kita untuk terus berbuat kebaikan, salah satunya dengan bersedekah. Setuju? Oleh karena itu, marilah kita isi waktu-waktu pada bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, yaitu dengan memperbanyak tadarus Al-Quran dan bersedekah kepada yang membutuhkan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan berkahnya bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata dan tingkah laku saya yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuku kupat ing Jepara menawi lepat kula nyuwun pangapura. Syukran ala usnih timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya layak untuk diberi tepuk tangan lagi yang meriah satu kali lagi. Mas Andi ya? Mas Andi membuat saya lupa kalau saya juri di sini, saking kusyuknya saya mendengarkan. Ada beberapa catatan, tapi sepertinya ini bukan catatan dosa ya, bukan. Ini bukan catatan hal-hal yang kurang, tapi sesuatu yang mungkin menjadi hal-hal yang menarik yang saya tangkap setelah saya lupa ini tadi. Ternyata saya menjuri. Saya kira saya di sini adalah ya yang sedang mendengarkan
Ceramah. Mas Andi asalnya dari mana? Dari Tambak Romo. Oh, asli Pati? Iya. Wow, logat yang tadi kok kayak bukan logat orang Pati, itu belajar dari mana dong? Kurang tahu. Terus lagu yang dari yang paling belakang tadi buat sendiri? Bukan, itu sebenarnya ada lirik aslinya. Oh begitu. Kemudian kamu modifikasi. Tidak jauh beda dari itu, Mem. Oh, kamu modifikasi sendiri. Iya. Begitu. Satu lagi, ini sebelum saya menyampaikan catatan-catatan, banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Siapa sih role model kamu dalam berdai? Apa, Mem? Role model itu panutan atau contoh teladan yang biasa kamu contoh itu siapa? Oh, sebenarnya belum pernah. Oh, belum punya Iya, belum. role model. Iya. Berarti gaya kamu yang sangat identik ini kamu buat sendiri gitu? Muncul sendiri. Muncul sendiri dari menonton atau dari apa biasanya? Mungkin karena sudah punya bekal, sudah pernah ikut lomba seperti ini. Oh begitu, kapan ikut lombanya? Tahun kemarin di sini juga ikut. Oh tahun kemarin, oh iya pernah ya dulu ya. Ya, Selain itu sebelumnya? di MTS juga pernah. Oh pantas, kamu terlihat sangat terlatih sekali di sini. Tadi saya ketika kamu baru membuka saja saya sudah tertarik sekali ya. Saya merasa pembukaan yang kamu sajikan itu sangat menarik. Suaranya saja sudah pecah gitu ya, memecahkan keadaan gitu ya. Jadi Mem Sally baru awal saja sudah lupa kalau ternyata harus menjuri. Tapi saya menuliskan beberapa catatan di sini. Catatannya seperti yang saya sampaikan, lebih ke hal-hal yang positif. Mulai dari pembukaan kamu yang sangat menarik, bahasa kamu yang sudah teratur sekali, tersusun rapi, kamu modifikasi dengan lagu, dengan pantun dan lain sebagainya, itu menurut saya suatu tindakan atau suatu upaya yang luar biasa dari kamu untuk acara ini gitu atau untuk proses ini. Terima kasih, Mem. Iya, santai dulu. Pujiannya masih banyak ini. Perlu saya bacakan semua atau tidak perlu? Kemudian ya karena selain bahasa tadi intonasi dan temponya, intonasi kamu itu kamu ubah berkali-kali, tinggi rendah dan menurut saya itu menarik. Apalagi gimmicknya itu loh tadi, banyak sekali, ada yang tiba-tiba suruh dia begitu, itu menurut saya gimmick-gimmick seperti itu menarik karena kan kita menyampaikan sesuatu kalau hanya informatif saja pastinya akan membuat penonton itu bosan, tapi kamu tadi dengan segala upayamu memodifikasi, berinovasi, membuat dakwahmu kali ini itu sangat menarik dari pribadi saya ya. Saya tidak tahu nanti beliau juri berdua ini mungkin punya pendapat yang lain. Kalau dari Mem Sally seperti itu, dari segi bahasa oke, penampilanmu, dari suara kamu oke, intonasi, tempo, kamu memang terlihat sangat terlatih. Dan entah ini kamu berpengalaman atau kamu mempersiapkan ini dengan sangat hati-hati dan sangat persiapan yang sangat matang begitu. Pokoknya Mem Sally mengucapkan terima kasih atas penampilanmu yang luar biasa. Gitu aja ya. Tidak melambung kan ya? Tidak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ini mau mengomentari apa ya, bingung ya. Seperti halnya Mem Sally tadi juga sebagai dewan juri kita malah terbuai ya, terbuai karena sangat bagusnya aksi panggung bagus, kemudian untuk gerakan public speakingnya juga bagus, ada membuka, menutup, kemudian juga gerakan mengarahkan, ya kan? Nah, kemudian ada juga gerakan penekanan sesungguhnya. Nah itu saya rasa untuk Mas Andi untuk penguasaan public speaking luar biasa, sudah tidak bisa dikomentari lagi ya. Kemudian indahnya amalan di bulan Ramadan sebagai judul ceramah hari ini sudah sangat sesuai dengan apa yang disampaikan. Sebetulnya ini bukan ranah saya berbicara tentang itu karena sudah tidak ada lagi yang ingin dikomentari sepertinya untuk penampilan ya. Jadi nyuri-nyuri sedikit dari Mem Sally ya, biar agak panjang ini komentarnya gitu.
Oke, gitu saja. Tapi ada saran sedikit ya Mas Andi ya. Tadi untuk badannya jangan terlalu agak selalu condong ke depan gitu ya. Jadi biar totalitasnya itu dapat ya perfect gitu ya. Oke, gitu saja karena semuanya sudah bagus, overall sudah bagus ya. Semoga bisa ketemu di grand final nanti ya. Amin. Oke, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Muhammad Andi Pratama ya. Pergi ke Kota Lama membeli panter ya. Mas Andi Pratama memang pinter ya. Oke, tepuk tangan untuk Mas Andi ya. Oke, Mas Andi ya. Materi yang disampaikan ini bagian saya tentang konten ya. Indahnya amalan di bulan Ramadan. Tadi bagus sekali ambil temanya, jadi tidak kemana-mana, tapi Mas Andi hanya memfokuskan 2 amalan. Sebetulnya amalan indahnya amalan di bulan Ramadan banyak sekali, tidak hanya 2, betul ya Mas ya? Ya, Itu tidak hanya tadarus dan bersedekah. Padahal Qiyamul Lail itu juga tidak kurang hebatnya ya kan. Qiyamul Lail di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, dan masih banyak lagi lah itu amalan-amalan berzikir dan seterusnya. Tapi pinternya Mas Andi mengambil dua indikator dan itu telah dikumpas dengan bagus, runtut apa yang disampaikan ya, relevan sekali dengan apa yang disampaikan, terus sistematis. Kemudian tadi juga diberikan dengan mengajak kepada audiens juga untuk bersama-sama atau mengembangkan amalan-amalan di bulan Ramadan termasuk tadarus, menanyakan juga kapan kita terakhir membaca Al-Quran, kapan kita mengkhatamkan Al-Quran. Nah, itu tadi sudah cukup bagus. Tadi juga menampilkan ayat ya. Tadi surat apa Mas yang ditampilkan? Al-Isra ayat 9. An-Nur ya. Al-Isra. Ali Imran. Bisa di Al-Isra, Pak. Al-Isra. Al-Isra. Oh, Al-Isra. Bisa dibaca lagi Mas mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'malunas solihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. Bagus. Tadi sudah diartikan ya? Sudah, Pak. Nah, apa tadi isinya di ayat itu? Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. 2 itu ya, 2 itu intinya ya. Yahdi ya, memberi petunjuk jalan yang lurus kepada orang-orang yang beriman dan memberi kabar gembira. Siapa yang diberi kabar gembira? Orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang mau mengikuti Al-Quran, mau mengikuti petunjuk dari Al-Quran. Ini luar biasa ini Mas Adi ya. Hanya saja tadi untuk catatan saya, bacaannya cukup bagus, fasih, suaranya juga enak, golong itu ya, agak ada serak-seraknya gitu ya, sehingga kedengarannya merdu memang. Hanya saja tadi masih ada sedikit entah grogi entah apa itu, pengambilan nafas di tengah-tengah apa itu tadi membaca yang pertama, tapi yang kedua ini sudah cukup bagus, lancar. Mungkin agak nervous sedikit ya, sehingga putus di tengah. Nah, putus di tengah itu sebetulnya kalau kita mengikuti cara membaca tajwid yang bagus itu adalah harus diberhentikan, tidak apa-apa.
cuman harus diulang Iya. sehingga maknanya nanti tidak putus kedengarannya. Itu saran dari saya, masukan dari saya ya tentang itu. Kemudian tadi juga disampaikan tentang bersedekah ya, bersedekah. Nah, terus kemudian bahwa kita memiliki harta itu bukan semata-mata milik kita pribadi, tapi ada di situ bagian orang lain itu, dan mengajak kepada audien juga untuk bersama-sama untuk melakukan bersedekah gitu. Mas Adi sudah ya bersedekah, sudah biasa ya. Ya oke lah itu, mudah-mudahan apa yang disampaikan itu juga Mas Andi juga melakukan. Oke ya, Ya, Pak. bagus sekali, cukup nanti dikembangkan terus, tapi jangan puas di sini, tapi terus belajar dan belajar. Siapa tahu nanti Mas Andi ini juga di endingnya nanti jadi betul-betul jadi dai yang profesional. Tidak menutup kemungkinan ya dari jurusan apa tadi Mas? Pemesinan. Permesinan ya, pemesinan bisa jadi dai yang kondang ya. Tidak menutup kemungkinan karena potensial sekali. Oke, dari saya itu saja. Terus belajar saran saya, jangan puas di sini tapi terus belajar ya. Terus Pak. belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Andi. Ya, Mas. Ditutup dulu. Terima Kata. kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri serta teman-teman yang telah mendengarkan ceramah dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.